Khilafah secara bahasa itu dari masdar khalafa. Iya. Dikatakan khalafa fulanan idza kana khalifatan. Jadi si fulan menjadi khalifah si fulan. Nah, itu artinya dia bertindak sebagai khalifahnya. Bertindak sebagai khalifahnya yang menggantikannya. Jadi khalifah itu dia terkait dengan pelanjut terhadap pemimpin sebelumnya. Itulah yang disebut dengan nama khalifah secara bahasa. Adapun secara istilah, saya akan bacakan kalimat-kalimat dari para ulama di dalam mendefinisikan khilafah. Tapi saya beri definisi umum dulu, bahwa khilafah adalah niyabatun an sahibis syara' fi iqamatid din wa tanfidhi ahkam syariatil islamiyyah fil ard wal qiyami bi masalihin nasid dunyawiyya bima yakfulu ma'ashahum wa hayatahum. Khilafah secara istilah adalah mewakili atau menggantikan pembawa syariat di dalam menegakkan agama dan di dalam menerapkan hukum-hukum syariat Islam di atas muka bumi. Dan menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia yang menjamin kehidupan dan hayat mereka. Ini definisi khilafah. Iya. Baik. Saya akan bacakan beberapa kalimat dari para ulama rahimahumullahu ta'ala yang menjelaskan tentang mana khilafah ini. Kita mulai dari Ibn Khaldun di tarikhnya. Ibn Khaldun berkata di jilid 1 halaman 191, kata beliau, al-khilafah hiya hamlul kaffah ala muqtada madar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyyah wad dunyawiyyah ar-raji'ati ilaiha. Khilafah itu adalah membawa segala hal dari kemampuan kepada konsekuensi pandangan syar'i untuk mendapatkan kemaslahatan akhirat dan duniawiyah yang kembali kepadanya. Kemudian dia terangkan, lalu beliau persingkat lagi, kata beliau, khilafah hakikatnya adalah khilafatun an sahibis syara', adalah menggantikan pemilik syariat fi hirasatid din wa siyasatid dunya, di dalam menjaga agama dan di dalam mengatur dunia, dalam mengatur urusan dunia, dalam menjaga urusan agama dan dalam mengatur urusan dunia. Ya, kata beliau, dikatakan khilafatan wa imamatan, disebut khilafah dan disebut imamah. Itu dua penamaan. Pemimpinnya al-qaim biha, yang menegakkannya, itu disebut khalifah dan disebut imam. Disebut khalifah dan disebut imam. Iya. Kata Ibn Khaldun, dikatakan imam karena diserupakan pada imam solat. Ada makmumnya, ada yang mengikutinya. Makanya keimaman dalam khilafah dikatakan al-imamatul udma, al-imamatul kubra, keimaman yang besar. Keimaman yang besar. Jadi kesimpulannya Ibn Khaldun menjadikan khilafah itu tegak di atas dua perkara. Yang pertama khirasatud din, dan yang kedua siyasatud dunya. Ada penjagaan terhadap agama
dan ada siasa, pengaturan terhadap dunia. Baik. Di atas hal inilah Al-Mawardi memberi definisi. Kata Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwa fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Imamah itu peletakannya, pembahasannya tentang khilafah kenabian di dalam menjaga agama dan di dalam mengatur urusan dunia. Dalam mengatur urusan dunia. Baik. Kata Al-Juwaini. Al-Juwaini punya kitab ya yang masuk di dalam rangkaian pembahasan as-siyasa asy-syar'iyyah, judul bukunya Ghiyathul Umam. Iya. Filtiyathidz Dhulam. Kata Al-Juwaini, al-imamatu riyasatun tammatun wa za'ama tata'allaqu bil khassa wal ammah fi muhimmatid din wad dunya. Kata beliau, imamah itu adalah kepemimpinan sempurna. Ya. Kepemimpinan sempurna dan ketokohan yang terkait dengan orang-orang khusus dan orang-orang umum dalam perkara-perkara penting di urusan agama dan urusan dunia. Dalam urusan agama dan urusan dunia. Baik. Jadi ini ringkasnya ya begitu. Tentang definisi khilafah. Iya. Jadi kalau kita masuk di dalam definisi khilafah ini, maka khilafah itu tanpa ya untuk menegakkan agama, menghidupkan dari ilmu-ilmu agama, menegakkan dari rukun-rukun Islam, menegakkan jihad dan apa yang terkait dengannya, ya, menegakkan perkara-perkara yang dengannya agama itu terjaga. Sebagaimana khilafah itu juga ditegakkan di dalamnya hal-hal yang membuat dunia itu terpelihara. Karena itu di pengaturan khilafah ada namanya al-qadha, menegakkan hukum-hukum hudud, mengangkat kezaliman. Dan secara umum ada amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan khilafah. Iya. Dan dari definisi khilafah ini, apa pembahasannya, itu ada ya di dalam buku-buku fikih. Ada di dalam buku-buku fikih. Iya. Dan ada buku-buku khusus ditulis tentang masalah ini. Jadi kalau kita bahas fikih, fikih itu dibagi 4 oleh para ulama. Ada namanya fikih ibadah, yang pertama. Dan yang kedua ada namanya fikih muamalat, seputar muamalah. Yang ketiga ada namanya fikih al-munakahat. Dan yang keempat ada namanya fikih al-hudud wal-aqdiyah. Ada 4 jenis fikih. Di fikih ibadah itulah dibahas pembahasan tahara, pembahasan zakat, pembahasan puasa, haji. Iya. Di pembahasan muamalah, itu dibahas fikih jual beli dengan segala bentuk yang terkait dengan jual beli, terbentuk ijarah, wadi'ah, i'arah dan sebagainya. Di munakahat, itu dibahas tentang masalah nikah, bagaimana pernikahan itu. Ketika nikah dilepas ada pembahasan talak, ada pembahasan terkait dengan zihar, pembahasan terkait dengan li'an. Ini semuanya pembahasan terkait dengan munakahat. Ada pembahasan terkait dengan aqdiyah hudud, hukum-hukum had, pengadilan, peradilan, ya, dan sebagainya. Nah, di sudut-sudut pembahasan ini, ya, di rangkaian pembahasan fikih ini, ada hal-hal yang terkaitan
dengan penjagaan agama dan pengaturan yang membuat manusia itu terpelihara dalam dunianya. Karena itu sebagian ulama mengkhususkan buku-buku khusus. Mereka sebut dengan nama as-siyasah asy-syar'iyyah. Iya. Dan kata siasa ini itu bukan politik seperti yang dipahami sekarang ini. Ya. Politik yang dipakai untuk meraih kekuasaan. Ya, untuk menghadapi lawan-lawan politiknya, sikut-menyikut dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tapi siasa di dalam pembahasan para ulama itu pengaturan yang dengannya tercipta kemaslahatan dunia dan akhirat orang yang dipimpin. Itu pembahasan siasa asy-syar'iyyah yang dibahas oleh para ulama. Bahasa detailnya keadilan namanya. Keadilan dari Allah dan Rasulnya yang diterapkan di tengah manusia. Itulah as-siyasah asy-syar'iyyah. Jadi itu ada buku-buku khususnya. Ada buku-buku khusus. Ada sebagian buku terkait dengan masalah khilafah, terkait dengan masalah kerajaan dan sebagainya. Ini semuanya masuk di dalam pembahasan. Baik. Datang di dalam sebagian riwayat, ya. Ini pembahasan khilafah ini kadang digunakan kata khilafah. Yang diinginkan dengan khilafah adalah keimaman di atas manhaj nubuwah, di atas manhaj kenabian. Iya. Nah, di atas makna ini telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda al-khilafatu 30 aman thumma yakunu ba'da dhalika al-mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khilafah itu 30 tahun. Setelah itu adalah kekuasaan. Setelah itu adalah kekuasaan, al-mulk. Iya. Dan ditafsirkan di dalam riwayat yang lain, ditafsirkan di dalam riwayat yang lain, juga di Musnad Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunun nubuwatu fikum, masya Allahu an takun." Akan terjadi kenabian di tengah kalian. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah akan beradanya di tengah kalian. Thumma yarfa'uha insya'a ayarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkatnya kapan dia berkehendak mengangkatnya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah itu akan ada khilafah di atas manhaj kenabian. Fatakunu masya Allahu an takun. Maka khilafah di atas manhaj nubuwah ini pun ada sesuai dengan kehendak Allah, dia ada. Ya. Thumma yarfa'uha insya'allahu ayarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya. Apabila Allah berkehendak mengangkatnya. Thumma takunu mulkan adhan. Kemudian setelah itu adalah kekuasaan yang yang di dalamnya terdapat hal yang membuat seseorang itu kecewa dan merasa dizalimi. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Maka dia pun ada sesuai dengan kehendak Allah adanya. Thumma yarfa'uha insya'a yarfa'aha. Kemudian diangkat lagi oleh Allah kapan dia berkehendak mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya'allahu an takun. Kemudian setelah itu kekuasaan yang jabriyah, sifatnya dipaksakan seperti itu. Fatakunu masya'allahu an takun. Maka ia pun ada sesuai dengan kehendak Allah di ana. Thumma yarfa'uha insya'a yarfa'aha. Kemudian diangkat lagi kapan Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Thumma takunu khilafatan, bisa dibaca khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang khilafah di atas manhaj kenabian. Thumma sakat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Baik.